Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan senantiasa bersemangat dalam menjalani setiap aktivitas saudara. Dalam 2 Samuel 7 ayat 18 tertulis demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ada macam-macam sikap tubuh dalam berdoa kepada Tuhan. Dalam Alkitab tertulis beberapa di antaranya, yaitu berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bisa datang berdoa berlutut di hadapan Tuhan, menyampaikan permohonan kita. Biasanya ada gedung-gedung gereja tertentu yang kursinya didesain sedemikian rupa sehingga ada tempat untuk berlutut. Selain berlutut, ada juga sujud menyembah. Posisi tubuh sujud berdoa tidak berkaitan dengan agama tertentu. Posisi sujud dalam berdoa sudah dilakukan oleh orang-orang percaya di masa lalu. Jemaat mula-mula yang percaya pada Kristus juga demikian. Tidak jarang mereka bersujud ketika berdoa kepada Tuhan. Sikap tubuh lainnya adalah rebah. Rebah berarti posisinya benar-benar sejajar dengan lantai atau tanah, dengan muka menghadap ke bawah. Rebah dan berdoa kepada Tuhan. Dan posisi yang lainnya lagi adalah berdiri. Dalam Markus 11 ayat 25 di situ Tuhan Yesus katakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa." Jadi berdoa bisa dalam sikap tubuh berdiri. Dan posisi lainnya adalah duduk. Sebagaimana yang kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Di situ tertulis, "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?'" Sikap tubuh duduk saat berdoa adalah sikap yang alkitabiah, bukan sikap yang bertentangan. Jadi jangan merasa bahwa duduk bukanlah sikap doa yang benar. Yang terutama yang Tuhan inginkan di samping sikap tubuh kita adalah sikap hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa tulus di hadapannya, bersih dari segala dosa dan niat-niat yang jahat. Biarlah isi hati kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran. Satu hal lagi saudara untuk kita ingat, kalau di sepanjang hari kita sudah beraktivitas dengan penuh semangat, diberi kekuatan secara fisik oleh Tuhan, jangan sampai ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita ada dalam posisi malas, yaitu posisi tubuh di mana kita sudah merasa lelah dan pada akhirnya kita malah sambil tiduran. Padahal kalau main game, kalau di depan komputer, kalau bekerja, kita punya tenaga dan semangat luar biasa. Biarlah kita semua bersikap hormat ketika kita datang kepada Tuhan. Berdoa tidak memakan waktu 1 jam, bahkan setengah jam pun tidak. 15 menit pun jarang-jarang. Kebanyakan doa hanya sebentar. Mengapa kita sulit untuk mengambil sikap hormat kepada Tuhan? Biarlah kita semua senantiasa menghargai Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada kita, dengan cara mengambil sikap yang menghormati Tuhan saat kita berdoa. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan Allah kami yang baik, yang selalu menolong dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami bagaimana seharusnya kami berdoa di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami pakai kekuatan kami untuk senantiasa menyembah Tuhan,
termasuk dalam doa-doa kami bersikap yang benar, menghormati Tuhan di saat kami berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami sepanjang sisa hari ini. Berkati kami semua dan tuntun kami dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.